mau tahu nggak gimana cara untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kamu, bikin diri kamu jadi lebih sukses, jadi lebih bahagia, dan jadi lebih sejahtera selama 1 tahun ke depan, mulai dari tanggal 25 Mei 2024 sampai 9 Juni 2025. Tonton video ini, jangan skip video ini, karena aku mau sharing tentang gimana caranya kamu bisa memperbaiki kualitas hidup kamu menurut astrologi, sesuai apapun zodiak kamu. Oke. Selama 1 tahun ke depan, mulai dari tanggal 25 Mei 2024 itu akan ada satu transit penting, namanya Jupiter masuk ke Gemini. Jupiter itu adalah planet dalam astrologi yang mengontrol tentang abundance, kelimpahan, rezeki, kebijaksanaan, wisdom, hoki lah ya, sebutlah sebagai hoki. Dan planet ini mau masuk ke Gemini. Setelah 1 tahun, planet Jupiter berada di Taurus, menurut tropical astrology atau western astrology. Gemini itu adalah air sign, mutable air sign. Jadi dampaknya yang paling bisa kalian rasakan itu adalah banyak informasi, banyak data, banyak pesan, banyak kesempatan buat bersosialisasi yang mungkin bisa kita maksimalkan sebetulnya kalau kita tahu gimana caranya. Perhatikan dengan siapa kamu bersosialisasi, dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berinteraksi, dengan siapa kamu belajar, dengan siapa kamu networking, dengan siapa kamu mencoba untuk expanding atau berkembang. Karena transit ini akan square dengan Saturn yang lagi ada di Pisces, tapi trine dengan Pluto yang ada di Aquarius. Sebelum nanti Pluto akan kembali dulu retrograding untuk beberapa waktu di Capricorn, tapi transit ini tuh akan sangat berdampak pada segala hal tentang komunikasi, studi, pembelajaran. Mungkin akan ada dorongan besar untuk kita semua, untuk semua orang, untuk semua zodiak, terutama teman-teman yang punya placement Gemini dominan seperti Gemini Rising, Gemini Sun, Gemini Moon, Mercury, Mars, Venus, dan Jupiter. Kalau kamu punya Jupiter di Gemini, Jupiter di Gemini di chart kamu, berarti saat ini selama 1 tahun ke depan kamu akan memasuki fase Jupiter return. Dengan transit Jupiter di Gemini, aku akan membacakan contekan aku. Dengan transit Jupiter di Gemini, akan ada dorongan besar untuk semua orang tertarik mempelajari hal-hal baru, tertarik lebih sering lagi berbagi informasi dan memperluas jaringan sosialnya. Karena ini adalah waktu yang baik untuk segala hal terkait pendidikan, menulis, jurnalistik, dan media sosial. Sangat mungkin, karena transit ini, seperti aku bilang tadi, akan trine dengan Pluto yang sudah ada di Aquarius. Sangat mungkin akan ada banyak inovasi-inovasi dalam teknologi, dan bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain bisa berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Mungkin ada banyak media sosial, akun-akun media sosial, atau aplikasi-aplikasi media sosial yang mendadak booming, atau mungkin kalian jadi lebih tertarik untuk menggunakan lebih banyak aplikasi yang terkait tulis-menulis, misalnya blogging, blog, atau Twitter, atau X, atau Threads, atau bisa jadi ada buku-buku atau karya tulis atau ada karya ilmiah, ada hasil penemuan-penemuan yang sifatnya scientific juga, yang mendadak booming dalam cara apapun. Mungkin ada kaitan dengan teknologi, ada kaitan dengan media, ada kaitan dengan informasi, ada kaitan dengan sosialisasi yang bisa membantu humanity atau membantu kemanusiaan dalam skala global. Nah, Gemini itu adalah sign atau zodiak yang energinya sangat-sangat adaptif dan fleksibel. Orang-orang selama 1 tahun ke depan, kita semua mungkin akan jadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru, terhadap gagasan-gagasan baru, dan bisa dibilang juga mungkin akan lebih mudah untuk kita merubah mindset kita atau merubah cara pikir terkait banyak hal. Tapi hati-hati dengan misinformasi, hati-hati dengan argumentasi yang berlebihan. Kenapa? Karena bisa jadi there could be a lot of information everywhere. Dan mungkin kamu, kalau kamu terlalu overwhelmed dengan informasi, kamu bahkan bisa kesulitan untuk mempercayai mana sih yang fakta dan mana yang bukan. Dan dampak dari Jupiter di Gemini squaring dengan Saturn yang lagi di Pisces itu adalah, bisa jadi mungkin ada orang ngerasa lebih antusias buat belajar atau lebih antusias untuk mengembangkan ide-idenya. Tapi bisa jadi seperti aku bilang tadi, overwhelmed, misinformasi, atau miskomunikasi. Hati-hati dengan miskomunikasi atau argumentasi yang muncul cuman karena kamu ngerasa ide kamu tidak bisa diterima oleh orang lain. Belajarlah untuk bisa berempati dengan mindset, cara pikir, pola pikir, bahkan persepsi orang lain juga yang mungkin mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dari kamu.
mungkin segala isu tentang spiritualitas, astrologi, tarot, atau segala isu tentang perkembangan diri, emosional, itu bisa dibahas lagi. Segala isu juga tentang kesehatan mental itu bisa muncul ke permukaan dan orang juga jadi lebih tertarik buat menggali lebih dalam, entah tentang self healingnya, tentang menyembuhkan dirinya. Mungkin banyak orang tertarik buat lebih memaksimalkan intuisinya atau belajar lebih banyak lagi tentang dirinya sendiri, tentang spiritualitas, tentang iman, tentang ketuhanan dalam cara apapun. Dan mungkin karena Jupiter itu juga ruling agama ya, Jupiter itu juga membahas tentang agama, spiritualitas, mungkin akan ada banyak fakta dan kebenaran tentang keagamaan, agama tertentu atau pemuka agama tertentu yang akan terbuka, dan itu bisa mengejutkan publik. Aku bukan ngejinx. Dan selanjutnya, bisa ada banyak perubahan terkait teknologi sih, teknologi, gadget, atau aplikasi sosial media, atau perubahan-perubahan struktural dalam cara kita berkomunikasi, dalam cara kita berinteraksi. Mungkin juga ada penemuan-penemuan yang sifatnya scientific terkait ilmu pengetahuan, terkait bagaimana cara kita bersosialisasi, dan perubahan ini cepat atau lambat itu pasti akan mempengaruhi bagaimana semua orang tuh berelasi. Pluto itu adalah planet yang aku bisa bilang transformatif, tapi secara kolektif, transformatif secara menyeluruh. So whatever happen, aku bisa bilang apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan, itu pasti akan sangat mempengaruhi dan membantu kita berevolusi, memperbaiki cara pikir, memperbaiki cara mindset kita secara menyeluruh, secara kolektif. Dan pastinya, walaupun mungkin namanya perubahan, namanya transformasi, mungkin gak mudah untuk beberapa orang, gak mudah untuk dijalani di awalnya, tapi ini pasti akan membawa kita secara kolektif ke arah yang lebih positif. Mungkin bisa jadi ada banyak kebijakan-kebijakan sosial atau peraturan yang dibentuk tentang bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita baiknya bersosialisasi. Coba teman-teman ingat-ingat lagi, apa yang mungkin terjadi dalam hidup kamu ketika kamu ada di tahun 2012 sampai 2013. Karena itu adalah terakhir kalinya Jupiter berada di Gemini, berada di Gemini. Oke. Walaupun dampaknya mungkin beda-beda. Kamu bisa ingat-ingat lagi apa yang terjadi dalam hidup kamu di tahun 2012 sampai 2013. Setiap tahun tuh Jupiter akan pindah sign atau pindah posisi. Anyways, dan secara kolektif, transit ini akan sangat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan terkait sosial dan teknologi. Mungkin ada banyak lonjakan temuan atau inovasi terkait bidang komunikasi, digital communication, AI, dan penemuan-penemuan di media sosial. Mungkin akan ada banyak aktivitas-aktivitas atau gerakan-gerakan sosial yang didorong oleh awareness atau kesadaran masyarakat, di mana orang-orang jadi sadar kayak mungkin cara kita komunikasi atau cara kita ngomong, cara kita berusaha untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain kemarin-kemarin itu nggak sehat. Cara kita bersosialisasi itu mungkin nggak sehat. Bisa jadi ada reformasi atau ada perubahan yang itu signifikan banget terkait teknologi, terkait pendidikan, terkait akademis, terkait bagaimana informasi bisa diakses. Mungkin ya, aku bisa sarankan ke teman-teman, kamu cek and recheck password kamu, cek and recheck password, misalnya password sosial media, password ATM, password bank, dan lain sebagainya. Apapun yang butuh data password atau privasi dijaga baik-baik, karena nggak menutup kemungkinan bisa jadi ada banyak isu tentang hacking nih. Next, hati-hati dengan argumentasi seperti aku bilang tadi, atau perbedaan pendapat yang bisa memicu gesekan atau ketegangan, tension di antara kamu dengan orang sekitar kamu, terutama dengan orang-orang yang mungkin usianya jauh di atas kamu. Dan zodiak yang mungkin akan paling merasakan dampaknya itu adalah Gemini, Virgo, Sagittarius, dan Pisces. Sun, Moon, Rising terutama, lalu Aquarius, dan air sign, sesama air sign atau sesama elemen udara lain seperti Libra dan Aquarius. Tapi transit ini tuh bukan suatu hal yang menakutkan. Sama seperti aku bilang tadi, apapun segala transit astrologi itu pasti dampaknya pada akhirnya akan membantu kita bertumbuh ke arah yang lebih positif lagi. Teman-teman siap nggak? By the way, komen dong kamu punya placement Gemini di planet apa di birth chart kamu, atau ada di house dan di rumah keberapa. Stay tune buat informasi-informasi lainnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan takut, ini bukan suatu hal yang menakutkan kok. We will be okay. I love you guys so much.